Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengaji dengan tema yaitu hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fil hadisil qudsi ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla qalbaka ghinan wa amla qalbaka ghinan wa amla yadaika rizqan ya ibna Adam la tuba'id minni amla qalbaka faqron wa amla yadaika syughlan. Rawahu al-Hakim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sebuah hadis, dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai ibnu Adam, hai anak Adam, kosongkanlah hatimu untuk bisa beribadah kepadaku. Maka aku Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatimu adalah hati yang kaya. Dan juga kosongkanlah apa yang dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi rizkinya kepada orang yang mengosongkan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai anak Adam, jangan jauhkan dariku Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu jauh dariku, maka hatimu adalah menjadi hati yang fakir. Dan apabila kamu jauh dariku, maka aku menjadikan kamu adalah menjadikan kamu adalah orang yang sibuk karena engkau jauh kepadaku. Maka di sini para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup tidak cukup itu adalah perasaan saja. Apabila kita sedikit cukup, maka Allah pun mencukupkan kepada kita. Banyak pun kita merasa cukup, maka Allah pun juga mencukupkan kepada kita semua. Apabila kita semua hartanya banyak, uangnya banyak, asetnya banyak, tetapi hati kita tidak cukup, maka Allah menjadikan kita adalah orang yang fakir. Begitu seterusnya. Apabila kita dalam keadaan kekurangan, tetapi hati kita tidak mencukupkan, itu adalah kita juga dalam keadaan fakir. Cukup dan cukup itu, atau cukup atau tidak cukup, itu tergantung kita masing-masing. Mari kita sikapi kehidupan kita untuk kita cukupkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berusaha, selalu bekerja dengan rajin, selalu berusaha, selalu berikhtiar. Tapi jangan lupa hati kita selalu bisa kita kosongkan hati kita untuk hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita bisa mengosongkan hati ketika kita ibadah kepada Allah, maka hati kita diberi kekayaan, hati yang kaya, kita menjadi hati yang kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan jalan solusi, yaitu jalan keluar. Kita semua akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah istifragul qalbi, mengosongkan hati lil ibadah. Istifragul qalbi lil ibadah, mengosongkan hati ketika ibadah. Jangan ketika ibadah kita justru hati kita itu sumpek, hati kita penuh dengan suatu urusan dunia. Hati kita penuh dengan urusan kesulitan-kesulitan kita. Hati kita ingat dengan apa yang menjadi problem kita. Ketika kita semua beribadah tidak bisa kita kosongkan hati kita, maka sulit ibadah kita bisa menjadi ibadah yang khusyuk. Mengosongkan hati untuk bisa hadir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci utama kita bisa khusyuk melakukan ibadah sholat. Apabila kita semua mengosongkan hati untuk bisa beribadah kepada Allah, maka hati kita pun akan diberi hati yang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekayaan kita, kecukupan hati kita. Allah memberikan rezeki kepada kita apabila kita bisa mengosongkan hati-hati kita yang kita isi dalam hati kita ketika ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ucapkan ketika ibadah sholat itu adalah apresiasi kita semua bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah
kami menyembah, dan hanyalah kepadamu-Nya ya Allah kami mohon pertolongan. Jangan ketika sholat kita ingat kerja, ingat uang, ingat pekerjaan, ingat sawah, ingat kebun, ingat urusan kantor, ingat pekerjaan dunia, sehingga kita ketika melaksanakan sholat selalu terbayang-bayang. Ingat, yang diingat adalah uang, yang diingat adalah duit, yang diingat adalah pekerjaan, yang diingat adalah aset, yang diingat adalah urusan kerja. Akhirnya ketika kita sholat sama sekali kita semua tidak bisa khusyuk. Yang kita ingat badan kita sholat, tapi hati kita, pikiran kita tidak sholat. Akhirnya kita ini adalah sholatnya adalah sholat yang mulghah, soal yang muspro, soal yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengosongkan hati ketika ibadah, maka hati kita akan menjadi kaya. Mengosongkan hati ketika ibadah, maka rezeki kita diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita jauh dari Allah, maka hati kita adalah hati yang fakir, hati yang kurang. Apabila kita jauh dari Allah, maka kita merasa sibuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjadikan kita ini adalah orang yang sibuk karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah hati-hati kita ketika ibadah hati yang kosong, hati yang selalu hati yang kosong, yang kita kosongkan dengan urusan dunia, hati yang kita selalu bisa yaitu mengisi hati kita untuk bisa melihat Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa konsentrasi melaksanakan ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar, semoga hati-hati kita adalah hati yang kaya, karena kita selalu dalam keadaan ibadah, selalu kita adalah orang yang mengosongkan hati kita. Kita semua bisa menghadirkan hati kita di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.